Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video beberapa menit ke depan untuk membahas tentang kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Al-Azami dari Prodi Ekonomi Syariah. Oke, baik. Sebelumnya, apa itu sih kewirausahaan? Kewirausahaan itu mengembangkan ide suatu kreativitas untuk menciptakan suatu hal yang baru atau ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, dan menciptakan sesuatu hal yang baru dalam dunia jasa, dalam dunia perdagangan, atau dalam inovasi barang-barang yang diciptakan dengan baru, dengan kreativitas, dengan ekonomi, dengan inovatif dan lain-lain seperti itu. Kemudian dalam perspektif Islam sendiri, kewirausahaan mencakup beberapa hal. Tidak semata-mata kewirausahaan atau entrepreneurship itu bukan semata-mata kita untuk mencari keuntungan sepihak atau keuntungan pribadi dan lain-lain, bukan semata-mata seperti itu. Tapi dalam kewirausahaan dalam perspektif Islam kita ditekankan kita berdagang atau kita berentrepreneurship dengan mengandalkan atau mengutamakan yang atas nama keberkahan, bisa membantu sesama dan lain-lain, menjadi bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Secara global, kewirausahaan biasanya seorang berwirausaha itu mempunyai karakter-karakter. Nah, seorang wirausahaan biasanya mempunyai beberapa karakter seorang wirausahawan. Biasanya itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, kreativitas. Terus lagi ada berinovasi pada tujuan yang jelas. Yang pertama itu akan ada kreativitas. Seorang entrepreneurship atau seorang wirausahawan atau seorang pengusaha itu kita dituntut untuk berkreativitas atau menciptakan suatu produk atau inovasi-inovasi baru yang selayaknya atau yang baru viral pada saat itu. Misal contohnya kita berdagang suatu produk. Produk itu ternyata di pasaran ada yang lebih laku. Nah, kita sebagai entrepreneurship muslim, kita diharuskan untuk boleh meniru apa sih yang baru ngetren di pasaran. Kita gali ilmunya atau kita tiru lah, istilahnya kita tiru dan kita modifikasi sekreatif mungkin lalu kita pasarkan. Yang kedua itu ada berinovasi pada tujuan yang jelas. Nah, seorang wirausahawan itu memiliki karakter yang punya visi ke depan. Apa sih tujuannya kita berwirausaha ini apa? Punya tujuan yang jelas. Lalu dalam hidup wirausahaan itu harus mempunyai goals yang jelas. Misal kita berdagang, mungkin satu tahun ini kita baru punya satu kios yang kecil mungkin. Tapi kita mempunyai semangat kerja yang tinggi, tujuan yang jelas. Seandainya saya bekerja keras, mempunyai inovasi dan lain-lain, kita harus kedepannya mempunyai 2-3 cabang lainnya, atau kita mengembangkan bisnis kita menjadi lebih besar, lebih beragam dan lain-lain. Terus karakteristik seorang wirausahawan biasanya ada yang namanya berani mengambil resiko. Nah, ini berani mengambil resiko. Seorang wirausahaan dituntut untuk berani mengambil keputusan apapun itu. Tapi dengan konteksnya wirausahaan itu kita rancang apa sih strategi kita untuk kedepannya itu seperti apa. Itu kita rancang sebelumnya. Sebelum kita mengambil resiko itu kita harus menyusun strategi dulu. Ibaratnya kita berperang, kita harus mempunyai senjata yang lengkap, badan sehat dan lain-lain, mempunyai strategi perang dan lain-lain. Nah, setelah itu baru kita berani mengambil resiko dengan persiapan yang matang. Itu yang
yang saya maksudkan berani mengambil resiko seorang pengusaha. Yang kedua, yang selanjutnya ada poin selanjutnya ada percaya diri. Seorang wirausaha dituntut untuk selalu percaya diri. Bagaimana kita untuk memulai usaha tapi sedangkan kita sendiri tidak percaya dengan apa potensi yang ada di diri kita sendiri. Itu kan sangat apa istilahnya, lucu. Kita mulai usaha tapi ternyata kita kurang percaya diri, kurang pede. Istilahnya kan kurang pede kan. Mau saya mau sebagai contoh begini, kita mau belajar berdagang. Oh, tetapi ternyata kita malu untuk memulainya. Misal malu bertanya, gimana sih resep-resep berdagang seperti ini, strategi-strategi biar bisa kita mencapai goals tertentu, atau kita malu mungkin untuk istilahnya kita kulaan barang ke tempat orang lain dengan alasan kita mau menjual lagi, mungkin malu. Nah, itu kurang percaya diri juga, terus takut gagal. Nah, itu yang patut dihindari, patut dicoba, yang harus dipunya wirausahaan muda. Termasuk percaya diri itu harus kita wajib hukumnya memiliki percaya diri. Gimana kita mau memulai usaha tapi kita tidak percaya dengan potensi yang ada di diri kita sendiri. Yang poin selanjutnya ada fleksibilitas. Seorang pengusaha dituntut untuk fleksibel. Fleksibilitas di sini itu bermaksud mau menerima masukan orang lain. Misal gini, kita punya usaha suatu toko, ternyata toko kita itu penataannya kurang pas, ya kan? Terus ada orang customer kita membeli, terus orangnya mengkritik, istilahnya apa ya, mengelokke lah, kalau bahasa Jawanya kan mengelokke, mengkritik lah. Pak, ini ternyata penataannya kurang pas, ini masih campur-campur. Tapi kalau kita nggak punya jiwa yang fleksibel, pasti kita akan keras kepala. Terserah saya dong, yang jual kan saya, ngapain saya ikut-ikut aturanmu, kamu yang beli ya harus ikut toko ini, mau gimana kan terserah saya. Itu fleksibilitas, mau mendengarkan masukan orang lain siapapun itu, walaupun terkesan pedes di telinga, tetapi itu kalau kita mau menerimanya dengan lapang dada, kemungkinan di situ ada suatu hikmah yang terdapat di suatu kepedesan itu, atau istilahnya kritikan yang pedes itu. Terus yang poin selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Nah, ini tuntutan zaman sekarang yang era apa-apa digital, era globalisasi dan sebagainya, kita dituntut untuk kemampuan beradaptasi. Nah, beradaptasi itu seperti apa? Beradaptasi dengan lingkungan sekitar, minimal lingkungan sekitar kita. Apa barang-barang apa, atau kebutuhan apa, kebutuhan jasa dan sebagainya, apa yang dibutuhkan pada orang lain yang sekarang emang baru apa istilah booming. Nah, kita itu diadaptasi untuk berinovasi terus dan terus. Apa sih yang laku di pasaran ini? Sebenarnya apa yang laku di pasaran ini? Kita terus-terusan untuk apa istilahnya, untuk mengambil lah istilahnya, mengambil inovasi-inovasi baru. Terus ya, poin yang terakhir, ada jaringan yang luas. Kita pengusaha atau entrepreneurship dituntut untuk membangun jaringan-jaringan yang luas. Maksudnya begini, kita diharuskan untuk bermitra dengan semua orang lain. Jangan kita sebagai pengusaha dikit-dikit terus, wah itu sainganku dan sebagainya. Itu kan pemikiran yang kurang istilahnya kurang terbuka lah. Siapa tahu kita bermitra, ada suatu bisnis lain, atau suatu kita bisa mengembangkan bisnis kita, apa yang kurang dari bisnis kita mungkin bisa diberi masukan, atau mereka punya
bisa saling bertukar produk dan sebagainya, bertukar informasi, pengalaman dan sebagainya. Makanya kita dituntut untuk jaringan luas. Mungkin dari si A kita bisa mengenal si B, si B itu ternyata contohnya ini si A dan si B membangun relasi yang baik, ternyata si B mempunyai barang yang murah, kemudian si A ini membeli barang dari si B untuk dijual lagi di toko A, dan sebaliknya. Itu kan membuat apa ya, istilahnya kayak relasi yang saling menguntungkan, eh, saling menguntungkan antara si A dan si B biasanya. Dan itu kan seperti simbiosis mutualisme kan, saling menguntungkan. Jadi kita dituntut untuk membangun jaringan yang seluas-luasnya. Oke, dalam kita berbicara dengan kewirausahaan dalam perspektif Islam. Kebetulan kita sebagai warga muslim dituntut untuk apa ya istilahnya, dituntut untuk pinter-pinter mencari peluang dalam berdagang dan lain-lain. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah ngendiko, salah satu profesi yang paling utama dalam Islam adalah berdagang atau berentrepreneurship. Nah, di sini kebetulan saya mempelajari apa ya istilahnya, strategi-strategi Rasulullah dalam berbisnis dalam buku ini. Itu mencakup apa istilahnya, Kanjeng Nabi itu seorang wirausahaan yang sukses, bahkan di umur beliau masih belia, masih anak-anak istilahnya, itu beliau sudah pintar untuk mengembala kambing-kambing, titipan kambing-kambing dengan amanah, sehingga beliau ketika usia remaja beliau sudah pandai berdagang antar negara. Kalau sekarang istilahnya ekspor impor, beliau itu udah dari zaman dulu itu beliau sudah menerapkan sistem ekspor impor, berdagang antar negara, pokoknya istilahnya wirausahawan sukses lah. Kiat-kiatnya itu seperti ini. Kiat-kiatnya seperti ini. Saya rangkum dalam video ini beberapa menit ke depan itu seperti ini. Kanjeng Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW mempunyai strategi bisnis. Terlepas dari sifat-sifat beliau yang tauladan, beliau mempunyai strategi-strategi bisnis. Yang pertama itu beliau mempunyai niat berwirausaha untuk mencari keberkahan Allah, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri, melainkan untuk mencari keberkahan Allah. Dari segi niat saja, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah mempunyai niat-niat yang sangat-sangat mulia, sehingga dan beliau juga mempunyai strategi bisnis. Yang pertama, beliau berbisnis dengan mencakup kehalalan. Istilahnya beliau mencari keuntungan dengan kehalalan. Maksud dalam kehalalan itu beliau berniaga atau berdagang tidak mengambil hak orang lain dan lain-lain. Tidak berjualan dengan apa yang dilarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya beliau tidak berdagang dengan hal-hal yang haram dan tidak jual barang yang haram, dan proses berniaganya sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mempunyai sifat amanah atau biasa disebut dengan kejujuran. Beliau menerapkan sistem berniaga entrepreneurship dengan kejujuran, sehingga banyak istilahnya rekan-rekan atau mitra-mitra bisnisnya yang percaya 100% kepada Kanjeng Nabi, karena beliau mempunyai sifat-sifat amanah, sehingga mereka kalau bermitra atau berurusan keuangan dengan Nabi pasti bisa dipercaya 100%, atau istilahnya tidak mungkin menilep uang
atau tidak mungkin korupsi uang, itu tidak mungkin. Yang kedua, mempunyai keadilan strateginya. Berikutnya itu keadilan. Kanjeng Nabi sendiri itu mempunyai sifat yang adil, sehingga ketika beliau berniaga, dia pasti memikirkan apa yang namanya keadilan. Keadilan untuk bertransaksi, tidak menipu orang lain, sesuai haknya, berjual sesuai haknya. Beliau berjual ini, kalau ada misal ada minusnya, istilahnya beliau berkata ini ada minusnya, kalau barang ini bagus beli yang bagus, dah seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Kita berdagang, terlepas kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mempunyai tanggung jawab kepada warga masyarakat sekitar. Maksudnya begini, kita misal ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh. Kita mempunyai suatu pabrik tahu, misal ini pabrik tahu, suatu tempat kita mempunyai suatu tempat pabrik tahu, oke? Dan ternyata pabrik tahu itu setiap harinya mengeluarkan limbah berupa cair yang dialirkan kepada sungai warga, sungai masyarakat, dan kemudian limbah itu mencemari lingkungan sekitar, mencemari sawah atau perikanan atau peternakan dan lain-lain, sehingga itu menyebabkan dosa besar. Karena apa? Karena itu terlepas dosa kepada Allah, kita juga berdosa kepada masyarakat sekitar yang mempunyai apa istilahnya, yang merasa terugikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, kita sebagai penutup opini dari saya, tugas dari saya sebagai penutup, sebagai warga muslim atau orang Islam, sebaiknya kita memulai berbisnis atau apa-apa itu dengan menjadi tuntunan. Kita sudah mempunyai tuntunan, yaitu Quran dan hadis. Di dalam Quran kita sudah dijelaskan apa berwirausaha yang baik itu seperti apa, dengan tidak mengambil hak-hak orang lain, berjualan dengan adil, dengan jujur, terus dan kita mempunyai tauladan, yaitu Kanjeng Nabi sendiri juga mempraktekkan bagaimana seorang entrepreneurship yang tidak hanya kaya di dunia, tapi harus mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama. Dan itu terbukti dengan Kanjeng Nabi sendiri menjadi miliarder pada usia yang cukup muda. Itu sebagai bukti beliau memberi contoh kepada umatnya untuk berjualan atau berwirausaha dengan adil, dengan kiat-kiat yang tadi saya jelaskan di atas di menit sebelumnya. Itu kurang lebih seperti itu. Ayo mari kita sebagai warga muslim, walaupun kita mempunyai usaha yang kecil, tapi kita harus mempunyai semangat yang tinggi untuk mempunyai suatu inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita mempunyai suatu saat mempunyai usaha-usaha yang semakin berkembang dan bermanfaat kepada orang lain, serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.